Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Yasinta Najma Naira dari program studi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2410801014. Dan di sini saya akan membuat video, yaitu sebuah bentuk argumentasi dan analisis semendalam untuk memenuhi tugas mata kuliah IPTEX. Hari ini saya akan mengupas tuntas sebuah tema yang sangat esensial namun sering terlewatkan dalam diskusi sains populer, yaitu tafsir ilmiah tentang proses pembusukan. Fenomena pembusukan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang menjijikan atau tanda dari sebuah berakhirnya manfaat atau suatu materi. Namun, jika kita melihat melalui kacamata Islam dan ilmu pengetahuan, pembusukan sebenarnya itu adalah sebuah sistem teknologi organik luar biasa yang Allah ciptakan untuk menjaga keberlangsungan hidup di muka bumi ini. Jadi mari kita bedah bersama melalui 3 pendekatan, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Jadi pertama-tama yaitu ada pendekatan bayani. Pendekatan bayani itu adalah memahami proses pembusukan langsung dari sumbernya Al-Quran, yaitu pada surah Az-Zumar ayat 21. Dalam ayat ini Allah menggambarkan sebuah siklus kehidupan tumbuhan, yaitu dimulai dari air yang turun dari langit, lalu tumbuhlah tanaman yang hijau dan indah, hingga akhirnya tanaman itu menjadi kering, kekuning-kuningan, dan hancur berderai-derai. Secara tekstual atau secara bayani, para ulama klasik mungkin melihat ini sebagai fakta alam biasa. Namun, dalam frasa hancur berderai-derai adalah isyarat literal atau literal meaning tentang adanya mekanisme penghancuran struktur organik yang kita kenal sekarang sebagai dekomposisi atau yang dinamakan dengan pembusukan. Nah, jadi yang pertama itu dengan pendekatan bayani, dan yang kedua ada pendekatan burhani. Nah, dalam pendekatan burhani ini selanjutnya yaitu membuktikan teks melalui ilmu pengetahuan dan logika empiris. Dan dalam Al-Quran yang tadi disebut sebagai hancur berderai-derai itu kini dijelaskan oleh biologi modern sebagai peran dan dari jasad renik mikroskopis, yaitu dari bakteri dan jamur. Nah, yang pertama itu adanya mekanisme alami. Nah, tanpa bakteri dekomposer, rantai makanan akan terputus karena nutrisi yang terkunci dalam jasad tidak akan pernah kembali ke tanah. Kemudian ada yang kedua, manfaat dalam tubuh. Contohnya, contoh konkret itu seperti ini, bakteri E. coli. Di dalam usus besar manusia itu yang bertugas membusukkan sisa makanan adalah bakteri E. coli ini. Nah, tanpa proses ini, pencernaan kita tidak akan berfungsi sempurna. Terus kemudian yang ketiga ada bioteknologi masa kini. Dalam bioteknologi masa kini ini, pengetahuan burhani ini telah berkembang pesat. Nah, sekarang manusia mampu merekayasakan bakteri tersebut untuk memproduksi insulin bagi penderita diabetes. Nah, selain itu juga untuk menciptakan gas metana sebagai energi terbarukan melalui proses pembusukan.
yaitu proses pembusukan pada sampah organik tepatnya. Ini membuktikan bahwa pembusukan bukan sekedar kerusakan, tetapi proses kimiawi yang menghasilkan nilai ekonomi dan kesehatan yang luar biasa. Nah, yang ketiga itu adanya pendekatan irfani. Jadi, dalam pendekatan irfani ini, kita masuk ke dimensi yang yaitu menggali hikmah mendalam di balik fenomena ini. Allah menyebutkan di akhir ayat surat Az-Zumar ayat 21 bahwa fenomena ini adalah pelajaran bagi ulil albab atau orang-orang yang memiliki akal sehat. Nah, ada pelajaran spiritual yang harus kita ketahui di dalamnya, yaitu yang pertama adanya keseimbangan ekosistem. Nah, keseimbangan ekosistem ini pembusukan adalah bentuk kasih sayang Allah agar bumi tidak penuh dengan tumpukan jasad dan sampah. Nah, ia adalah sistem daur ulang alami yang sempurna. Dan yang kedua ada kefanaan makhluk. Nah, pembusukan itu mengingatkan bahwa raga manusia hanyalah sementara dan fisik yang kita banggakan akan kembali menjadi tanah melalui bantuan jasad renik yang tak kasat mata. Nah, yang ketiga itu ada tanggung jawab etis. Secara etik, pemahaman irfani mendorong kita untuk lebih peduli pada lingkungan. Ya, misalnya dengan memisahkan sampah organik agar proses pembusukannya dapat memberikan manfaat kembali bagi alam. Nah, jadi dari kesimpulan tadi, melalui integrasi bayani, burhani, dan irfani ini, kita dapat melihat bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab hukum, melainkan inspirasi bagi ilmu pengetahuan masa depan. Pembusukan yang selama ini kita jauhi ternyata adalah tanda kebesaran Allah yang menjamin keberlangsungan hidup kita semua di bumi ini. Dan demikian argumentasi dan analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru dan memenuhi standar tugas mata kuliah Islam dan IPTEX ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. M. Nurdin Zuhdi atas materinya yang mencerahkan. Dan saya cukupkan mungkin dengan 3 proses pembusukan tadi atau 3 pendekatan, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin ini yang dapat saya kupas di dalam video ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.